Welcome back to my YouTube channel. Ayo, siapa yang pada nunggu resep oat aku selain yang udah aku upload? Ini aku kasih resep yang baru yang pasti rasanya enak dan sehat. Jadi bahan yang pertama yang aku sediakan yaitu sayur-sayuran. Ada 3 sayur yang aku gunakan dalam resep kali ini, yaitu sayur putih, sayur wortel, sama sayur hijau. Nah, untuk pertama kali aku potong-potong dulu wortelnya. Kenapa aku potong-potong wortel terlebih dahulu? Supaya wortelnya itu tetap dalam keadaan segar, dan aku juga potongnya tipis-tipis supaya cepat matang. Jadi kita nggak usah nunggu lama untuk menyelesaikan atau menyajikan makanan oat kali ini. Ini setelah wortelnya sudah dipotong-potong, jadi seperti ini penampakannya. Dan yang kedua yang aku potong yaitu sayur putih. Aku potongnya agak besar-besar supaya memang sayur putihnya nanti terasa dan gak cepet hancur kalau misalkan kita masak dengan oatnya. Setelah dipotong-potong, aku sisihkan terlebih dahulu ke dalam mangkok supaya rapi. Nah, setelah selesai ini aku potong sayur pakcoy, ya sayur hijau tadi aku bilang, tapi ini sayur pakcoy. Dan ini juga sayurnya enak, dan kalau dimasak dengan oat itu crunch-crunchnya tetap masih berasa. Dan ini aku taruh di mangkok lagi supaya rapi. Ini adalah bumbunya hanya bawang putih 4 siung dan 4 siung bawang merah. Penyajian bumbunya kita tinggal ulek aja, tapi ulek kasar supaya harumnya bawang itu dan cita rasanya memang benar-benar meresap ke dalam masakan. Tapi nggak usah sampai halus banget sih kalau aku, jadi kayak memang benar-benar diulek kasar gitu aja. Bahan berikutnya yaitu tahu sutra. Tahu sutra ini aku belinya di pasar modern BSD, dan ini enak banget, tahunya beda sama tahu-tahu yang kebanyakan. Ini lembut dan tanpa pengawet, jadi ini cuma bisa bertahan kalau kita belinya itu 1 hari aja di kulkas. Dan aku potongnya kecil-kecil supaya cepat matangnya. Dan setelah aku potong-potong, aku masukkan ke dalam mangkok. Jadi ini sumber protein yang pertama dari nabati, yaitu dari tahu, dan ini sumber protein kedua yaitu aku pilih dari udang. Udangnya itu kepalanya dibuang dan disisai buntutnya, jadi kayak enak gitu nanti rasanya. Sekarang kita masuk ke proses masaknya. Aku tuangkan dulu minyak mazola. Jadi minyak ini juga rendah lemak dan ini rendah kolesterolnya. Dan setelah panas minyaknya, kita masukkan bumbu yang udah kita ulek kasar tadi, baru kita tumis. Dan kita tunggu sampai warnanya berubah kecoklatan dan harumnya itu sembriwing gitu di hidung kita. Langkah selanjutnya kita masukkan tahunya dan kita tumis sampai tahunya juga berubah warna menjadi warna kecoklatan. Nah, jadi gini tahunya kita tumis, dan setelah kita tumis tahunya dalam beberapa menit, kita mulai masukkan udang yang tadi. Jadi biar udang dan tahunya matang dulu sebelum kita masukkan bahan-bahan lainnya. Dan ini kita tetap tadi minyaknya segitu aja, sedikit itu, tapi tetap bisa menumis bahan-bahan yang sebanyak ini. Jadi ini penampakannya setelah kita menumis dan ya kurang lebih 2-3 menit beginilah.
Nah, setelah itu baru kita masukkan wortel, irisan wortel tadi kita masukkan, terus kita campurkan dulu supaya merata bersama tahu dan udangnya. Baru setelah itu kita tambahkan sedikit air supaya memang wortelnya itu matang, dan kita masukkan terlebih dahulu tangkai bunga pakcoynya tadi. Jadi kita biarkan sejenak supaya wortel dan tangkainya itu matang duluan. Sembari itu kita masukkan oatnya kurang lebih 4 sendok makan, karena ini aku buatnya 2 porsi ya, untuk aku dan untuk suami aku. Setelah oatnya kita masukkan, baru kita aduk merata supaya matangnya oat beserta sayur dan proteinnya tercampur dengan baik. Setelah itu baru kita masukkan sayur putih dan sayur pakcoynya. Kenapa aku masukkan terakhir? Supaya tetap fresh dan tidak overcook. Jadi kalau misalkan overcook nanti akan mengurangi kualitas dari makanan itu sendiri, terutama dari sayurnya. Dan ini hampir selesai. Baru langkah terakhir yaitu kita masukkan daun bawangnya supaya menambah cita rasa dari oatnya. Inilah resep oat aku yang dimasak selain yang udah diupload. Resep ini sangat baik banget untuk kesehatan kita, dan di sini rendah gula, banyak serat, dan proteinnya juga sudah terukur. Dan bagi kalian yang suka sama video aku, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan see you di resep-resep berikutnya. Bye bye.